Sui mengaku saat sudah mengenal Xian, ternyata dirinya punya pesona, bakat dan kemampuan yang luar biasanya itu. Menurutnya Xian adalah kekasih impian ribuan gadis di Jiangcheng dan tentu saja dirinya juga terpikat olehnya. Jadi Sui mengaku tidak bisa menahan diri untuk dekat dengannya dengan bertanya ke Xian apakah tidak merasakan hatinya yang tulus dan penuh gairah. Xian teringat kata-kata Ruoshan yang didengarnya tadi. 那意思你就只差一步了。刚刚感觉还差很多呀。 Sui mengaku tidak apa-apa jika tidak merasakannya sekarang, mungkin suatu hari nanti Xian akan merasakannya. Kemudian Sui berdiri melihat matahari. Xian mengaku dirinya akan menunggu sampai Sui membuka hatinya sepenuhnya. 申淑仪，对我彻底敞开心扉。 Guan Ji dan Ruoshan datang dan bertanya ke Sui bagaimana berkudanya. Sui mengaku duduk sangat lembut dan Xian mengurusnya dengan baik, jadi dirinya bersenang-senang. Guan Ji memberitahu kalau keterampilan berkuda pasti tidak kalah dengan atlet profesional. Mendengar itu Sui beranggapan sudah mengetahui keterampilan berkudanya dan menurutnya tidak ada tandingannya. Kemudian Sui bertanya ke Ruoshan apa menikmatinya. Ruoshan mengaku setelah berkuda sepanjang sore dirinya kehabisan tenaga dan ingin pulang. Guan Ji juga ingin pulang dan menawarkan akan mengantarnya. Melihat itu Ruoshan menyuruh Xian mengantar Sui pulang. 好， Sementara itu Qin Shiyu mengirim pesan ke Yu Yu, namun Yu Yu saat itu sedang berenang. Dan setelah selesai berenang, dia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Qin Shiyu kalau dia ingin mengajaknya makan bersama. Yu Yu memberitahu kalau dirinya belum kembali ke Jiangcheng, mengetahui itu Qin Shiyu akan menunggunya kembali. Guan Ji mengantar Ruoshan ke rumahnya dan membuat Ruoshan berterima kasih padanya, sementara itu Sui akhirnya mengakui kalau memang awalnya dirinya mendekati orang untuk satu tujuan, tapi akhirnya jatuh cinta padanya dan membuat Sui dilema apa yang harus dilakukan sekarang. 接近了一位深藏简出的业内相处中，被他的专业，我以工作为由。现在的我该怎么办？ Bu Yi meminum anggur bersama Guan Xiangcheng dan bertanya rasa anggurnya, dan menurut Bu Yi rasanya manis dan kaya. Guan Xiangcheng menyebut setelah melalui penyesuaian ini dirinya berpikir dan merencanakan masa depan mereka dan mengaku sudah siap sekarang, jadi bertanya bagaimana dengannya. Bu Yi mengaku kalau bersedia bersamanya, namun soal masa depan yang dibicarakan tadi, Bu Yi mengaku harus mempertimbangkan dengan hati-hati, karena dirinya tidak pernah menikah dan juga berkencan, jadi Bu Yi tidak yakin akan mengatasi masalah itu di masa depan. Dirinya juga ragu apa memenuhi syarat sebagai Nyonya Guan. Mendengar itu Guan Xiangcheng menilai dari ucapannya sepertinya masalahnya ada pada dirinya. Guan Xiangcheng menggenggam tangannya dan meyakinkannya kalau harus percaya padanya. Kekhawatiran yang dirasakannya bukanlah masalah. Menurut Guan Xiangcheng soal pacaran harus belajar lebih banyak dari anak muda dengan memberi contoh ke Xian dan Sui. Mereka secara terbuka saling menyayangi dan mencintai dan tidak mempedulikan yang lain. Mendengar itu Bu Yi memberitahu kalau dirinya tidak seberani mereka dan menganggap dirinya makin tua. 姑娘哦，可你在我这里还是个小，真的不要这么多顾虑啊。 Yu Yu pulang dan ibunya langsung menyuruhnya makan. Kemudian ibunya bertanya bagaimana hubungannya dengan Putri Wang. Yu Yu bingung dan ibunya menjelaskan kalau Putri Wang itu Sui. Ibunya memberitahu kalau tadi ibu Sui menelepon dirinya dan mengaku terkesan pada Yu Yu, dan ibunya juga mengaku cukup menyukai Sui. Namun menurutnya keputusannya ada di tangannya jika kedua pasangan mempunyai perasaan yang sama. Ibunya mengaku juga mengenal keluarganya, jadi jika di masa depan memutuskan menikah. Mendengar ibunya mengatakan itu, Yu Yu menyelanya kalau dirinya dan Sui belum ada yang terjadi. Ibunya tertawa berarti Yu Yu tidak menyangkalnya dan itu artinya dia tertarik dengan Sui. Yu Yu kepikiran kata-kata ibunya tentang Sui dan membuatnya mengirim pesan kepadanya dengan bertanya bagaimana liburan tahun barunya. Sui yang melihatnya menjawabnya cukup seru, kemudian dia balik bertanya tentang liburannya. 玉教授呢？ 我回了清安，陪陪父母。 Tiba-tiba Bu Yi meneleponnya dan Sui langsung mengangkatnya. Bu Yi bertanya kalau dirinya menjalin hubungan dengan Xian. Mendengar itu Sui bertanya siapa yang memberitahunya.
Buyi bertanya apa sudah berpacaran. Sui memberitahu kalau dirinya tidak berpacaran dengan Xian dan menyuruhnya jangan mendengarkan gosip itu dan langsung berpamitan. Kemudian Sui melanjutkan mengirim pesan ke Yu Yu kalau baru saja menerima telepon. Membaca pesan itu Yu Yu beranggapan memang sudah larut malam dan menyuruhnya istirahat. Qin Shiyu pulang dan saat melihat wajah pamannya ditekuk, Qin Shiyu beranggapan kalau pamannya putus cinta. Mendengar itu Xian menyuruhnya tidur, namun Qin Shiyu penasaran siapa yang membuatnya pamannya sedih dan menyuruh memberitahunya karena bagaimanapun dirinya seorang wanita, jadi lebih mengerti dengan menyebutkan satu persatu. 他晾着你，他不喜欢你，他骗你了。 Dan saat Qin Shi bilang apa dia membohongimu, Xian langsung melihatnya dan Qin Shiyu langsung memberitahu kalau di saat wanita berbohong, itu antara dia tidak mencintainya atau terlalu mencintainya. Qin Shiyu berasumsi kalau pamannya begitu menawan, jadi dia pasti berbohong karena terlalu mencintainya dan membuat Xian teringat kata-kata Sui saat di ruang ganti. 你去解释也没有用。他要是愿意相信我，他自己会来问，因为听到了某句话。或许一个人不想跟你更进一步，跟你没到那份儿上吧。 Xian menatap Qin Shiyu bertanya inikah yang dipelajari di Financial Introduce dan menyuruhnya tidur karena harus bekerja besok. 到底是谁让小舅舅这么头疼啊？ Guan Ji pulang dan merasa ayahnya sedang bersantai, kemudian Guan Ji bertanya apa ada sesuatu, ayahnya memberitahunya akan memperkenalkan seseorang dalam beberapa hari. Mendengar itu Guan Ji menebak kalau dirinya akan mengajaknya menemui ibu tirinya yang muda dan cantik, lalu ayahnya jauh lebih tua darinya. Guan Ji mengaku akan menemuinya di lain hari, namun ayahnya ingin membicarakannya lagi di saat dia ingin bertemu dengan Guan Ji. Mendengar itu Guan Ji bertanya kenapa dia tidak ingin bertemu dengannya. Ayahnya memberitahu kalau dia punya kekhawatiran dan dirinya harus menghormatinya dan ayahnya mengaku ingin menghabiskan sisa hidupnya dengannya. Kemudian Guan Ji mengajak bersulang dan mendoakan kebahagiaan untuknya. 希望你幸福。 Guan Xiangcheng langsung menelepon Bu Yi dan memberitahu harus ada yang ingin dikatakan kepadanya kalau Guan Ji sudah dewasa. Guan Xiangcheng ingin mengajaknya makan bersama sekalian memperkenalkan mereka secara resmi. Mendengar itu Bu Yi ingin memeriksa jadwalnya dulu. 看看时间。 Setelah lepas dari Zanlan, trio muda ini berusaha mencari perusahaan lain dan bertemu dengan pengelola perusahaan yang bernama Cheng Xing dan Wang Su. Kemudian Wang Su memperlihatkan laboratoriumnya ke mereka. Melihat laborat mereka sangat besar, Guan Ji terkejut dan kenapa masih membutuhkan investasi. Cheng Xin mengaku menginvestasikan hampir seluruh pendapatan ke laboratorium ini dan membuat terobosan, jadi sangat membutuhkan dukungan finansial ini untuk melangkah lebih jauh dan memperlihatkan penemuan baru ke mereka semua. 这个呢，就是现在我们公司的对。 Mereka memberitahu kenapa perusahaannya tidak punya uang, itu karena perusahaan yang mereka jalankan selalu kandas oleh perusahaan investasi. Karena kebanyakan menganggap profit mereka tidak besar, terutama mereka mengalihkan 70-80% tenaga dan profit ke dalam teknologi dan itu alasannya pangsa pasarnya tidak meningkat. Wang Su mengaku saat kuliah mempunyai tujuan yang sama, jadi setelah lulus kuliah ingin bekerja di perusahaan besar seperti Zanlan, namun setelah memikirkannya, memulai bisnis sendiri lebih cocok. Xian mengaku memahami perusahaannya, setelah ini tim evaluasi Yun Chuang akan menilai perusahaannya. Tim proyek akan menindaklanjuti setelah ini, Yu Yu juga akan memberikan laporan rinci. Mendengar itu Cheng Xing memberitahu ada sesuatu yang ingin didiskusikan, Cheng Xing berharap bisa membuat terobosan dalam teknologi lebih dulu menjadi nomor satu dalam industri, kemudian memperbesar produksi. Xian mengaku tidak masalah dan dirinya sepakat mengenai hal ini. 李亮，云创更重视质。 Kembali ke Financial Introduce, tiba-tiba Yuling bertanya ke Siyu apa dirinya akan kembali ke Wucheng untuk tahun baru. Sui bingung dan memberitahu karena dirinya bukan berasal dari sana. Mendengar itu Yuling salah paham karena Wucheng terkenal dengan wanita cantik dan dia pikir Sui berasal dari sana. 你是吴扯人的。 Nan beranggapan kalau dia ingin membuat Sui senang, namun Sui heran ada apa dengannya akhir-akhir ini. Nan mengira dia mengingatkan kalau tahun baru 10 hari lagi. Mendengar itu Sui langsung memesan tiket pulang. Tiba-tiba ibunya meneleponnya dan Sui mencari tempat mengangkatnya. Ibunya lagi-lagi bertanya tentang hubungannya dengan Yu Yu. Namun Sui memberitahu jangan memaksanya untuk kencan buta karena dirinya sangat sibuk dan mengaku kalau sudah punya pacar.
Mendengar itu ibunya tidak mempercayainya karena dirinya tidak pernah mempostingnya atau mengajaknya ke rumah dan beranggapan dia sangat jelek sampai Suyi malu. 难不成丑的见不了人？ Suyi bersikeras kalau dirinya punya pacar dan membuat ibunya menyuruhnya mengajaknya ke rumah untuk tahun baru. Suyi beralasan dia sibuk. Ibunya menyuruhnya mengirimkan fotonya karena ingin melihatnya dan menduga Suyi tidak punya fotonya karena memang membohonginya. Mendengar itu Suyi akan mengirimkannya nanti dan mengaku sibuk jadi mengakhiri panggilannya. Ibunya langsung mengirim pesan meminta fotonya dan membuat Suyi langsung mengambil foto Xian. 当个男朋友好像也不亏。是你未来女婿。 Ibunya membalas pesannya kalau ini ayah tirinya. Ibunya mengaku mengajar di kampus dan sering menggunakan internet, jadi jangan meremehkan ibunya dengan menggunakan cara ini untuk menipu dan menyuruhnya berkencan dengan Yuyu. Suyi terpaksa mengirim pesan ke Yuyu mengajaknya makan akhir pekan. Melihat Suyi cemberut, Qin Siyu bertanya ada apa dengannya, apa ada masalah dengan pekerjaannya. Siyu mengaku pekerjaan bukan masalah buatnya, tapi ini semua gara-gara ibunya yang memaksanya kencan buta. Qin Siyu melarangnya pergi karena sudah sepakat mentraktirnya spa pada hari Minggu. Namun menurut Suyi, Qin Siyu tidak memahami masalahnya. Qin Siyu beranggapan ibunya memaksa untuk menikah. Suyi memberitahu kalau ibunya melihat dia punya latar belakang yang bagus dan menurutnya kami pasangan yang sempurna. Qin Siyu bertanya pekerjaannya dan Suyi memberitahu kalau dia profesor di universitas. Mendengar itu Qin Siyu heran kenapa ada banyak profesor di universitas. Qin Siyu ingin tahu dia mengajar apa dan saat Suyi memberitahu mengajar keuangan, Qin Siyu beranggapan kalau dia cocok sekali dengannya karena akan punya topik untuk dibicarakan. Kemudian Qin Siyu bertanya bagaimana dengan paman yang itu. Mendengar itu Suyi ingat kalau memberitahunya masalah soal kencan buta padanya, reaksinya seperti apa dan langsung berimajinasi saat memberitahunya. 舒怡，我妈逼着我去相亲了。实验不是这种人设。事情的发生，没用的。我这就去找你母亲说明。相亲，无论如何，实验的性格，就算我告诉他了，不可能，不可能，会。那郑记者请加油。舒怡姐， Kemudian Suyi mengingatkan akan mengajak ke spa hari Minggu dan mengajaknya untuk ikut makan malam bersama. 顿晚饭呀。啊， Qin Siyu beranggapan kalau mengajaknya ke kencan butanya itu tidak sopan, tapi menurut Suyi itu sopan, baru bila dirinya datang sendiri itu tidak sopan. Qin Siyu kemudian berpikir kalau Suyi masih mau bersama paman itu. Dan saat melihat Yuyu berada di sana, Qin Siyu bertanya apa kencan butanya adalah Profesor Yu. 对啊， Suyi menghampirinya dan mengaku terlambat, kemudian Suyi memperkenalkan pemagangnya dan beralasan kalau keluarganya tidak menyiapkan makanan, jadi mengajaknya. Mendengar itu Qin Siyu memberi salam 李 padanya. 教授你好。你好，快坐。 Saat makan, Yuyu memuji Suyi karena sudah membaca artikelnya tentang Sanlan dan membuat dia dengan temannya tercerahkan. Yuyu mengira pasti Suyi sudah banyak melakukan penelitian. Qin Siyu yang mendengar Yuyu terus bicara heran karena saat dirinya membalas pesan di WeChat sangat singkat, namun sekarang banyak hal yang dibicarakan dengan Suyi. Suyi mengaku kalau mengajak makan karena desakan dari ibunya dan mengaku dirinya juga masih berumur 25 tahun. Mendengar itu Yuyu juga datang ke sini karena ibunya. Dirinya memberitahu umur 30 tahun, jadi ibunya mendesaknya menikah. Tapi Yuyu mengaku tidak buru-buru karena tidak punya tenaga untuk berkencan. Dirinya juga tidak berniat menjalin hubungan atau bahkan pernikahan. Mendengar itu Qin Siyu langsung mengerti. 我懂我懂。 Ayahnya bertanya ke Xian apa dirinya mengencani aktris lagi. Mendengar itu Xian memberitahu kalau dia seorang jurnalis. Tapi dia hanya suka berakting, mengatakan dia seorang aktris adalah penghinaan terhadap profesinya. Kemudian ayahnya bertanya kenapa Qin Siyu belum pulang. Melihat ponselnya berbunyi, Qin Siyu merasa harus menjawabnya. Kakeknya bertanya apa sedang menemani bosnya makan. Qin Siyu memberitahu kalau dirinya menemani kencan buta. Kakeknya menyindirnya karena bosnya usianya lebih tua 3 tahun darinya dan dia sudah melakukan kencan buta lalu bagaimana dengannya. Menurut Qin Siyu mereka berdua cerdas dan berwawasan luas, dan menurutnya pasangan sempurna, karena yang satu menulis makalah akademis, yang lain melakukan wawancara. Qin Siyu memberitahu walaupun saat ini bilang dirinya mau menikah,
dia juga tak menginginkannya, bagi orang seperti dirinya kecuali kakek, tidak ada yang mencintainya. Kemudian Xian menyuruhnya berhenti bergosip untuk orang lain. Mendengar suara pamannya, Qin Ziyu langsung mematikan ponselnya. Saat Qin Ziyu kembali, dia bertanya ke Yu Yu di mana Suyi dan Yu Yu memberitahu kalau dia ada di toilet. Qin Ziyu kemudian ingin tahu apa dirinya menyukai Suyi. Yu Yu mengaku faktanya mengagumi gadis-gadis seperti Suyi. Namun hubungan adalah masalah antara dua orang dan Suyi tidak mempunyai perasaan padanya saat ini, jadi akan mencoba berteman dengannya. Mendengar itu Qin Ziyu bertanya apa dirinya berarti tidak punya kesempatan. 我是不是没有机会了？ Suyi kemudian kembali dan melihat ada pesan dari ibunya bertanya tentang makan malamnya. Ibunya juga mengatur kencan buta untuk pekan depan. Kali ini tidak hanya makan, namun menyuruhnya ke pameran. Suyi langsung memberitahu kalau ibunya memaksa mengajaknya pekan depan ke pameran. Namun Suyi menyuruhnya jangan khawatir karena akan mencari cara untuk menolaknya. Qin Ziyu beranggapan kalau Suyi harus pergi ke pameran itu, karena jika dirinya menolaknya, seorang ibu pasti akan mencari 1000 cara untuk membujuknya. Dengan menurut, ibunya tidak akan mengganggunya dan menghilangkan masalah jangka panjang. Mendengar itu Suyi bertanya ke Yu Yu apa ada waktu pekan depan. 有时间。 Suyi beranggapan kalau tidak pantas jika pergi berdua. Mendengar itu Qin Ziyu menawarkan diri untuk pergi bersama dan mereka sepakat. 那就这么说定了。 好。 Saat sampai di rumahnya, Yu Yu ingin bertanya ke Suyi apa dirinya sudah lama melajang. Mendengar itu Suyi mengaku sudah lama. Suyi beranggapan Xing Zhou bajingan, jadi tidak masuk hitungan. Kemudian Yu Yu bertanya apa ada pelamar dan mungkin jatuh cinta dengan seseorang yang mustahil untuk bersama. Suyi memberitahu mungkin semacam itu. Yu Yu beranggapan kalau keluarga mendesak mereka, jadi kenapa tidak mengatasinya dulu dengan mengatakan kalau sudah berhubungan, tapi masih perlu mengenal lebih baik, jadi mereka bisa berhenti mendesak dan juga mencegah mereka mengatur kencan buta lagi. Mendengar itu Suyi beranggapan itu ide bagus dan langsung sepakat dengan Yu Yu. 这个好办法，那就这么说定了。我好，妈妈们也好。 郑书记， Ternyata Xian ada di sana dan memanggilnya. Melihat Xian di sana, Suyi beranggapan kalau Xian mungkin melihat semuanya. 该不会全被他看见？ Suyi bertanya apa yang dilakukannya di sini. Suyi mengaku kalau orang itu anak rekan ibunya dan juga alumni SMA. Jadi berkumpul untuk makan sebagai teman, rekannya juga ada di sana. Xian mendekatinya berpikir dirinya sedang kencan buta. Mendengar itu Suyi terkejut kenapa dia bisa tahu. 果然，他这个人怎么？ Suyi beralasan mana mungkin pergi kencan buta, karena ini akhir pekan, jadi bertemu dengan teman lama. Tapi menurut Xian, Suyi punya banyak waktu luang. Kemudian Suyi merasa kenapa dirinya harus marah padanya, karena dia hanya kesal dan 这 cemburu. 实验是个永远不会正常说话的人。 Salju kemudian turun dan memberitahu memang dirinya cukup senggang karena tidak ada yang menemaninya. Xian mengaku kalau dirinya sudah tidak bisa menunggu lama, dia melepas kacamatanya dan langsung menciumnya. 我不等了，是为了什么，我全都接受。 Suyi bertanya apa dirinya cemburu, kemudian ada panggilan dan Xian menyuruh menjawabnya. Suyi diberitahu informasi dari kecantikan Mankalina yang sedang promosi ulang tahun, jadi ingin memberikan produk secara gratis ke pelanggan setia dan bertanya apa bisa datang akhir pekan depan untuk mencobanya. Mendengar itu Suyi mengaku dirinya tidak punya rencana apapun dan waktunya senggang. Kemudian Xian bertanya bagaimana progres liputan khusus tentang Yun Chuang. Karena dirinya senggang, Xian menyuruhnya datang ke Yun Chuang untuk bekerja lembur akhir pekan depan. 约会，一餐啊。 Qin Ziyu yang sudah sampai rumah mengeluh karena dirinya membawa mobil, jadi Yu Yu tidak bisa mengantarnya pulang. Dia berpikir saat bertemu dengannya lagi, dirinya tidak akan membawa mobil lagi. 下次见他绝不开车。 Suyi mengaku sayang sekali dirinya bekerja akhir pekan depan, namun menurutnya bekerja dengannya serasa berkencan. Kemudian Suyi menyuruh mengatakan berapa lama menunggunya di sini dan kenapa tiba-tiba kemari. Xian merasa Suyi banyak bertanya bahkan di saat seperti ini.
Sui berpikir kalau dirinya sebagai pacar boleh tahu setiap tindakan dan pikirannya. Bukankah itu keistimewaan pacar? Tiba-tiba ponsel Sui berdering dan memberitahu kalau ibunya menelepon. Xian kemudian menyuruhnya mengangkat di dalam. 你怎么这么久才接电话？ Ibunya memberitahu kalau baru ditelepon ibunya Yuyu kalau dia mendukung mereka berdua dan mengingatkan untuk datang ke pameran itu akhir pekan depan nanti. Mendengar itu Sui beralasan ingin mandi dan mengakhiri panggilannya. 说吧，我要卸妆了。周末那个展你们两个一定要去啊！ Qin Xiu memberitahu Yuyu kalau sudah memesan tiket untuk pameran pekan depan. Yuyu langsung berterima kasih dan bertanya berapa harganya karena akan mentransfer uangnya. 标点符号看起来都那么客气。 Saat Xian pulang, Qin Xiu melihat wajah pamannya berseri dan langsung menanyakan apa terjadi hal baik hari ini dan menyuruhnya menceritakan kepadanya. Namun Xian menyuruhnya tidur. Mendengar itu Qin Xiu menggodanya kalau ada noda lipstik di bibirnya dan membuat Xian mengusap dengan tangannya. Melihat Qin Xiu tersenyum, Xian menyentuh kepalanya lagi dan menyuruhnya tidur lebih awal. 小心变熊猫。 Qin Xiu beranggapan kalau dirinya menggodanya, namun pamannya masih bercanda dengannya dan bertanya apa yang terjadi padanya. 小舅舅这是什么情况？ Keesokan harinya Xian mengucapkan salam ke Qin Xiu. Di tempat kerja Sui juga mengucapkan salam padanya dan membuat Qin Xiu heran apa benar-benar terjadi hal baik kemarin karena semua orang ceria. Di dalam pesawat terlihat seorang pria membaca artikel tentang Xian yang ditulis Zheng Sui dan membuatnya tersenyum. Melihat Nan Nan murung, Sui bertanya dirinya kenapa. Nan Nan memberitahu kalau rumahnya bocor semalam, jadi tidak bisa tidur semalaman, jadi rumahnya sekarang direnovasi dan tidak punya tempat tinggal sekarang. Nan Nan mengaku mengunggahnya di momennya semalam. Apa tidak melihatnya? 昨晚没有。 Melihat Sui memakai make up, Nan Nan memberitahu apa dirinya memakai celak hari ini dan juga tidak hanya memakai celak tapi juga memakai perona pipi dan lipstik. 喂，你好，陈总。 Sementara itu Xian membaca proposal tentang Juhe dan Guanji memberitahu kalau rata-rata usia Juhe sangat muda dan dari segi skala cukup bagus. Guanji beranggapan kalau laporan ini perlu direvisi. Kalau tidak, para paman akan menganggap kita tidak serius lagi jadi bertanya ke Xian bagaimana menurutnya. Xian senyum-senyum sendiri dan menurut Guanji ini agak menakutkan, dan menurut Yuyu suasana hatinya sedang bagus hari ini. Xian yang dilihat mereka bertanya apa mereka sudah selesai meninjau laporan. Mendengar itu Guanji menyuruhnya berhenti berpura-pura dan menyuruh menceritakan hal yang membuatnya senang. 跟我们分享分享遇到什么开心的事儿。 Xian mengaku menemukan hal bagus, Juhe masih muda dan energik, ambisius dalam hal teknologi, tim manajemen memiliki divisi kerja yang jelas, jadi berharap banyak pada mereka. Menurutnya jika berinvestasi sekarang, sepertinya akan mendapat tawaran yang bagus. Bukankah seharusnya senang akan hal ini? Guanji tidak percaya karena hanya itu alasannya. 你信他？ Xian mengirim pesan ke Sui apa sudah makan. Kebetulan Sui sedang makan dan langsung memfotonya dan mengirimkannya ke Xian. Melihat itu Xian berasa kalau pacarnya makan kurang lahap dan Sui menyuruh Xian membantunya. Xian mengirim pesan suara padanya kalau hari ini masih sibuk jadi akan menggantinya nanti malam. 好的，等你。 Melihat Sui senyum-senyum sendiri, Qin Xiu mendatanginya dan bertanya apa sedang mengirim pesan ke Profesor Yu. Sui memberitahunya tidak. Kemudian Sui memperjelas kalau dirinya hanya mengagumi Profesor Yu sebagai teman. Qin Xiu juga ingin mengatakan sesuatu kalau apa yang dikatakan tempo hari itu salah. Karena menurutnya Sui dan Profesor Yu mirip dan kepribadiannya sama, jadi tidak cocok. Kemudian Sui bertanya pria apa yang cocok untuknya. Qin Xiu beranggapan kalau yang cocok untuknya adalah paman yang diceritakan itu. 你也这么觉得吗？ 当然， Karena menurutnya kalian saling melengkapi dalam hal kepribadian, usia dan profesi, jadi sangat serasi. Mendengar logikanya, Sui beranggapan kalau Qin Xiu dan Yuyu juga serasi. 是啊， Sementara itu Guanji menunggu Ruoshan pulang kerja, namun saat melihatnya Ruoshan mengaku ada janji dan Guanji mengaku ingin mengajaknya makan malam bersama.
Melihat teman kerjanya melihatnya, Ruoshan meminta masuk ke mobilnya dulu. Guan Ji langsung memberikan bingkisan bunga mawar untuknya. 送你的。谢谢。 Nan yang sedang mencari tempat tinggal baru dibantu Chen Sheng karena sempat melihat postingan di momen WeChat-nya, jadi menawarkannya karena kebetulan teman kuliahnya tempat tinggalnya di sini dan rumahnya disewakan dan juga lokasinya sangat dekat dengan kantor majalahnya. Nan langsung melihat rumahnya dan menurutnya bagus dan juga menyukainya, hanya saja Nan mengaku keberatan untuk sewanya, teman Chen Sheng mengaku untuk sewanya bisa dinegosiasikan. Nan berterima kasih untuk hari ini, kemudian jika tidak ada urusan lain akan kembali. Namun Nan yang menduga Chen Sheng ada sesuatu dengannya ingin bertanya tentang ucapan temannya. Namun Chen Sheng menyuruh jangan menyeriusi ucapannya, karena dia memang sering menggodanya saat kuliah bersama. Nan bertanya apa artinya Chen Sheng tidak tertarik padaku. Chen Sheng dengan terbata-bata ingin menjelaskan, namun Nan menyuruhnya terus terang karena dirinya sudah dewasa dan bertanya sebenarnya dirinya tertarik atau tidak dengan dirinya. Mendengar itu Chen Sheng mengaku sedikit tertarik padanya dan apa mungkin ada peluang untuk berpacaran dengannya. Nan menyuruhnya memikirkan baik-baik karena dirinya lebih tua 5 tahun darinya, dan ibunya mendesaknya untuk menikah. Jadi kalau ingin mendekatinya menyuruhnya untuk serius dan pertimbangkan untuk menikah di masa depan dan jangan buang waktunya dan juga sia-siakan waktunya. 当然没问题。那一会儿有约吗？那一起吃饭呗。 Saat Sui mau makan, ada pesan dari Xian bertanya apa dirinya sudah makan. Sui memfotonya dan mengirimkannya padanya dan mengaku kalau Xian sangat perhatian. Kemudian Sui balik bertanya apa dirinya sudah makan. Melihat balasannya belum makan, Sui membelikannya makanan dan mengantarnya di tempat kerjanya. 您的外卖。 Merasa tidak memesan makanan, Xian memeriksa ponselnya dan ada pesan dari Sui apa sudah menerima makanannya. Melihat itu Xian langsung video call Sui. Sui mengaku ingin menemaninya makan dan menyuruh membukanya apa dirinya suka, dan saat melihat makanannya, Xian berterima kasih padanya. Sui memberitahu kalau ingin berterima kasih padanya menyuruhnya menghabiskan makanannya, kemudian Sui menyuruhnya makan dan menutup panggilannya. Oh, 吃完不要马。 Sementara itu Ruoshan ingin bertanya ke Guan Ji apa yang ingin dibicarakan. Guan Ji mengaku akan mengajaknya berkuda pekan ini, namun Ruoshan mengaku ada janji. Guan Ji mengajaknya pekan depannya lagi, namun Ruoshan lagi-lagi menolaknya. Kemudian Ruoshan menatapnya sebenarnya apa yang ingin dikatakannya. Guan Ji mengaku ingin selalu ada waktu bersama dengan berkuda, makan malam bersama, nonton dan semacamnya. Mendengar itu Ruoshan bertanya setelah itu apa dan membuat Guan Ji terdiam. Ruoshan memberitahu ada banyak orang yang bisa dirinya diajak makan, berkuda dan nonton film bersamanya. Ruoshan bertanya apa pernah berpikir hubungan apa yang harus kita miliki saat melakukan hal ini bersama. Melihat Guan Ji hanya diam, Ruoshan mengaku sudah selesai makan dan akan pulang. Dia juga menyuruhnya jangan mengantarnya pulang karena akan naik taksi. Ruoshan memberitahu jika ada waktu, dirinya harus memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan. Keesokan harinya, Sui diberitahu kedatangan tamu dan sudah menyuruhnya menunggu di ruang konferensi. Mendengar itu Nan bertanya siapa yang datang namun Sui tidak tahu. Sui langsung menuju ruang konferensi untuk menemuinya. Saat pria itu melihat Sui, pria itu mengaku bernama Yi Yang. Dia mengaku ingin membuat janji temu dengannya untuk wawancara seperti ini dengan memperlihatkan artikel saat Sui mewawancarai Xian. Dia meminta memastikan masalah ini untuk menjadwalkan waktunya. Dirinya meminta wawancaranya dimuat di majalah digital Financial Introduce. Mendengar itu Sui memperlihatkan jadwalnya kalau baru kosong sekitar pekan berikutnya. Melihat itu Yi yang mengaku bisa menunggunya. 我可以等。 Sui ingin tahu dirinya bekerja di industri apa dan di mana domisilinya.
Yi yang beranggapan kalau Sui menunjukkan minat untuk mengenalnya lebih jauh jadi mengundangnya saat dirinya mengadakan konferensi persiaran langsung Jumat pukul 3 sore. Yi yang mengaku akan mengundangnya sebagai satu-satunya perwakilan media. Namun Sui kembali mengingatkan baru saja melihat jadwalnya. Yi yang tetap berharap Sui bisa menyempatkan hadir karena akan membantunya untuk lebih cepat memahami subjek wawancaranya nanti. 等一下我把地址发给你。 Nan bertanya apa yang diinginkannya dan Sui memberitahu kalau dia ingin dirinya diwawancarai dan bernama Yi Yang. Yuling berasumsi kalau dia orang yang berhalusinasi dan mungkin penipu jadi menyuruhnya hati-hati. 你没把你的个人信息透露给他吧？万一他是一个掩饰很好的心理变态呢？ Qin Siyu berpamitan akan pergi kuliah, kemudian Sui yang penasaran dengan pria itu ingin tahu informasinya langsung mencari semua tentangnya di Mbah Google, namun tidak menemukan apa-apa, bahkan konferensi pers yang diadakannya tidak ada berita sama sekali dan membuat Sui mengira dia benar-benar psikopat. 难道他真的是？ Qin Siyu mengikuti kelas Yu dan ada seorang pria menawarkan kursi kosong padanya, dia mengaku sering melihatnya mengikuti kelas Profesor Yu dan bertanya dari mahasiswi mana. Qin Siyu memberitahu kalau dirinya bukan mahasiswi, tapi magang di Financial Introduce. Mendengar itu pria itu beranggapan kalau Qin Siyu jurnalis. Kemudian Yu datang dan memulai kelasnya dengan menyuruh membuka paket tentang materi yang akan dipelajari. Qin Siyu tidak tahu dan bertanya ke pria itu dan membuatnya memberitahunya. Yu yang sedang menerangkannya tanpa sengaja melihat Qin Siyu sedang mengobrol dengan pria itu. Setelah kelas selesai Qin Siyu berterima kasih padanya dan pria itu mengaku saat kelas lagi akan menyiapkan kursi lagi untuknya. 怎么走得这么快啊？人呢？ Nan bertanya apa akan lembur lagi hari ini dan saat melihat Nan merias diri, Sui bertanya dirinya memakai riasan lengkap hari ini. Nan mengaku kalau hari ini akan menekan kontrak sewa tempat tinggal. Mendengar itu Sui terkejut dirinya sudah menemukannya. Nan memberitahu temannya yang membantunya, melihat ada pesan di ponselnya Nan langsung berpamitan harus pergi sekarang. 明天见。 Kemudian Sui mengirim pesan ke Xian apa dirinya lembur hari ini karena dirinya juga lembur. Xian menyuruhnya cepat menyelesaikan pekerjaannya dan bertemu di akhir pekan nanti karena Sui mengaku tidak sabar bertemu dengannya. 见到你了。 Saat malam Sui merasa lapar dan bingung harus memesan apa, tiba-tiba ada telepon dari kurir kalau makanannya sudah sampai. Kurir itu memberitahu kalau makanannya masih hangat dan pasti pacarnya yang memesankan untuknya. Kurir itu memberitahu kalau dia sangat perhatian karena dia meneleponnya lebih dari 10 menit memandunya untuk membeli wadah termal dan membeli mie dari restoran, dan menyuruh menikmatinya selagi hangat. Sui langsung memfotonya kemudian mengirimkan ke Xian dan berterima kasih padanya. Sui mengaku sangat menghargainya, namun Sui mengaku lebih suka menyantap dengannya. 是想和你一起吃。 Yi yang sudah siap untuk konferensi pers dan langsung mengirim pesan ke Sui memberitahu lokasinya. Melihat pesan itu Sui memberitahu ke Nan, dan saat melihat alamatnya, menurut Nan itu tempat terpencil dan bertanya apa dirinya akan berangkat. 益阳可是有点偏呢，你不会真要去吧？ Sui ternyata datang dan sudah berada di lokasi, dan saat bertemu dengan Yi Yang, dia memberitahu kalau konferensi pers belum dimulai, jadi akan mengajaknya berkeliling dulu. Yi Yang memberitahu kalau perusahaannya baru dibuka 1 bulan ini, jadi masih relatif baru. Sui bertanya apa membuka bisnisnya sendiri. Yi Yang memberitahu kalau akan segera mendapatkan jawabannya atas semua pertanyaannya. Yi Yang mengaku saat di luar negeri punya saluran video sendiri dan sering siaran langsung di sana menceritakan tentang riset dan kehidupannya. Sui bertanya apa benar-benar hanya mengundangnya. Yi Yang mengaku tentu saja dan menyuruhnya duduk. Yi Yang langsung memulai siaran langsungnya dan memperkenalkan diri. Saat Yi Yang memberitahu nama aslinya, Sui merasa kalau nama itu terdengar tidak asing dan langsung mencari tentang dirinya di internet. 天才，14岁时就对半导体产JY 芯片天才。 Yi Yang kemudian memperkenalkan rekan hebatnya dan ternyata rekannya adalah Bruce dan membuat Sui terkejut. Guanji yang kebetulan melihat siaran langsungnya memperlihatkan ke Xian. Guanji bertanya apa maksudnya yang dilakukan Bruce dan bertanya siapa Jackson Yi ini.
dan bisakah seseorang menjelaskannya? Jadi bertanya ke Xian apa dirinya tahu. 我不知道。 Kemudian Xian mengajak Guan Ji ke Lean untuk menemui Chen Kang, namun tiba-tiba ada panggilan dan memberitahu kalau Bruce sudah meninggalkan Lean dan bergabung dengan perusahaan chip bernama Dark House Technology. Mendengar itu Xian mengaku sudah tahu beritanya. Guan Ji mengira kalau Bruce pergi, artinya Lean akan tamat. Kemudian Chen Sheng datang memberitahu kalau Pak Tian ingin bertemu untuk rapat 30 menit lagi. Siaran langsung selesai dan Yi yang memperkenalkan Sui ke Bruce kalau dia tamu istimewa dari Financial Introduce. Miss Zhang. Kemudian ponsel Bruce berdering, ada telepon dari Yu Yu dan meminta izin harus menerima panggilannya. Yu Yu mengaku kalau dirinya perlu bicara, namun Bruce memberitahu kalau dirinya sudah memutuskan, jadi berharap dirinya menerimanya. Yu Yu menjelaskan kalau Yun Chuang dan Xian sudah menunjukkan itikat baik padanya. Lean juga sangat membutuhkannya. Bruce mengaku kalau Xian luar biasa dan Lean sangat profesional, tapi dirinya mengenal Jackson Yi selama bertahun-tahun dan mempunyai impian yang sama. Selain itu dia jenius di bidang ini, jadi bekerja dengannya memberinya banyak peluang dan berharap Yu Yu mengerti. Yi yang berterima kasih ke Sui karena sudah datang jauh-jauh ke sini dan menyuruhnya mengatur jadwal wawancaranya, namun Sui beranggapan dirinya harus memikirkannya dulu dan akan menghubunginya, kemudian berpamitan pergi. Di dalam taksi Sui mengirim pesan ke Xian apa sudah melihat siaran langsung Dark House Technology dan bertanya kondisi Lean. 你那边还好吗？ Di Yun Chuang sudah terlihat tidak kondusif gara-gara Bruce keluar dari Lean. Sui kemudian menyuruh sopir taksi mengantarnya ke Mingyu Yun Chuang. Sui sudah sampai di Yun Chuang dan Chen Sheng bertanya ada perlu apa. Sui ingin menemui Pak Si, namun Chen Sheng memberitahu bukankah Pak Si sudah mengatur bertemu dengannya karena Pak Si sudah pergi 10 menit yang lalu. Xian terlihat mabuk-mabukan di rumahnya dan melihat pesan dari Sui kalau dia menuju rumahnya sekarang. Melihat Xian, Sui langsung memeluknya. Xian bertanya kenapa datang kemari. Sui mengaku hanya ingin ke rumahnya dan beralasan merindukannya. Melihat bau anggur, Sui bertanya apa dirinya minum dan kenapa tidak mengajaknya minum. Setelah mencicipi anggur di rumahnya tempo hari, Sui mengaku terus memikirkannya namun Xian memberitahu kalau itu sudah habis. 我念念不忘呢。 没了。 Sui melihat minuman Xian di sana dan mengaku sudah lama ingin meminumnya dan menyuruh menuangkannya untuknya karena dirinya akan minum bersamanya. 好。